Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 11. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, teruskan perjuanganmu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, daripada menyerah atas seseorang, serahkanlah orang itu kepada Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik,
serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, mereka mengenal baik Thomas Dodson di penjara Michigan. Mereka pastilah mengenalnya, karena ia menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade mendekam di balik jeruji penjara. Tom memberikan kesaksian di perjamuan tahunan bagi para pendeta penjara di Muskegon, Michigan. Ia bersaksi bahwa ia tumbuh besar di dalam sebuah keluarga Kristiani, tetapi ia kemudian memberontak dan menolak Injil. Istrinya, yang bernyanyi di perjamuan itu, tetap menyertainya kendati ia telah gagal berulang kali. Ada seorang pendeta penjara yang dengan setia mendampinginya, sehingga Tom berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus, dan hidupnya diubahkan. Dodson mengimbau para pelayan Tuhan, katanya, "Teruskan pelayanan Anda terhadap orang-orang seperti saya, tak peduli betapa frustrasinya hal itu. Kami mungkin mengalami banyak kemunduran, tetapi jangan menyerah. Ada kekuatan untuk berubah bahkan pada orang yang paling frustasi sekalipun, melalui pengorbanan Kristus, pribadi yang benar-benar membebaskan kita." Kemudian, sambil menatap pendeta penjara yang telah dengan sabar bersaksi kepadanya, Tom berkata dengan lembut, "Terima kasih karena tidak menyerah terhadap saya. Allah akan memberikan pengampunan dengan limpahnya kepada semua orang yang datang kepadanya. Firman-Nya yang penuh kuasa dapat membawa perubahan, membebaskan baik pria maupun wanita dari penjara dosa." Apakah Anda hampir menyerah terhadap seseorang yang Anda pikir tidak akan pernah berubah? Jangan, teruskan. Apakah artinya bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia? Yesaya 55 ayat 10-11 mengajar, "Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Ayat 11 menjelaskan apa yang dimaksud dengan "tidak kembali akan kembali kepadaku dengan sia-sia", dengan mengajar bahwa ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Hujan dan salju adalah siklus perjalanan air. Hujan datang ke atas bumi, diserap ke dalam bumi, dan membantu pertumbuhan tanaman, yang kemudian dimakan manusia, dan memberi kehidupan. Hujan dan salju datang dari langit dan tidak kembali ke atas tanpa menuntaskan tujuannya. Allah membandingkan firman-Nya dengan hujan dan salju karena, seperti hujan, firman Allah selalu memenuhi tujuan baiknya. Ketika Allah menyampaikan bahwa firman-Nya tidak akan kembali pada dirinya dengan sia-sia, kita dapat memastikan bahwa Ia memiliki tujuan bagi firman-Nya. Firman Allah berasal dari atas. Ia menafaskan firman-Nya pada kita, yang kemudian direkam di dalam Alkitab. Setiap firman yang Ia berikan pada manusia bertujuan khusus dan ada sebabnya. Sama seperti hujan dan salju, firman Allah menghasilkan kehidupan dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Yesus mati guna membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kita juga belajar cara hidup sesuai dengan kebenaran tersebut.
Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali secara sia-sia, pengetahuan itu menyemangati kita untuk hidup dalam firman-Nya, menerapkannya ke dalam kehidupan kita, menyerapnya bagaikan tanah yang menyerap hujan dan salju. Kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia jika hati kita diubahkan. Firman Allah menegur dan memperbaiki kesalahan kita, dan melatih kita untuk hidup saleh. Firman-Nya adalah pelita yang menerangi di dalam dunia yang gelap ini. Firman-Nya berlaku bagi setiap masalah yang menerpa. Firman Allah selalu menghasilkan apa yang dituju, baik dalam ajaran, perbaikan, pelatihan, mengarahkan kita padanya, mengungkapkan dosa kita, atau menghasilkan kebaikan lainnya. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Janji-Nya ialah bahwa firman-Nya akan mencapai apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Kita dapat membagikan firman dengan tujuan mengubah opini orang lain, dan mungkin saja opini orang itu tidak berubah. Apakah firman Allah menjadi sia-sia? Tidak. Namun tujuan kita mungkin berbeda dengan tujuan Allah. Seperti angin yang bertiup kemana Ia mau. Roh Kudus juga bertindak dalam cara yang tak tampak, dan Allah dapat menggunakan firman-Nya dengan cara yang mengejutkan, pada waktu yang tak disangka, di dalam orang yang tak disangka. Sama seperti seorang meteorologi tak dapat memastikan turunnya hujan atau salju, kita tidak mungkin menebak bagaimana Allah hendak menggunakan firman-Nya. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah terlalu kuat. Ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," maka hasilnya adalah terang itu jadi. Ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Firman Allah selalu berhasil. Allah selalu berhasil, dan mereka yang menerima firman akan menjadi pemenang pula. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia Roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.